Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda kita ucapkan pada pertemuan kali ini kita memasuki pada pertemuan ke-11 masih tentang himpunan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyambung pengertian daripada himpunan dan menyatakan himpunan. Sekarang kita masuk tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Apa yang dimaksud dengan himpunan kosong? Himpunan kosong artinya adalah bahwa himpunan itu tidak mempunyai anggota. Nah, mana lambang daripada himpunan kosong? Lambang daripada himpunan kosong adalah, kita lihat ini. Ini adalah lambang buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kosong isinya. Atau dengan tanda nol dicoret. Ini artinya adalah himpunan itu himpunan kosong. Artinya dia tidak mempunyai anggota. Contohnya mana? Contohnya adalah kumpulan teman-teman di sekolahmu yang memakai tongkat. Kira-kira kayaknya nggak ada sekolah yang pakai tongkat di kelasmu, maka itu artinya dia tidak memiliki anggota. Maka carilah contoh lain yang dia kira-kira tidak memiliki anggota, maka itu namanya himpunan kosong. Kemudian kita masuki yang kedua, yaitu himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah merupakan himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Jadi semuanya pembicaraan tentang himpunan itu disebut himpunan semesta. Contoh kita lihat, ini ada bunga mawar, melati dan anggrek. Nah, ini anggotanya. Sementara semestanya adalah bunga. Jadi masih banyakkah bunga-bunga yang lain? Masih, tapi dia himpunan anggotanya hanya mawar, melati, dan anggrek. Semestanya apa? Pembicaraannya apa? Yang dibicarakan tentang bunga. Maka semestanya adalah bunga. Jadi semestanya adalah bunga. Contoh yang kedua, sepeda, mobil, kereta api. Kira-kira yang cocok untuk ini apa ya gitu kan pembicaraannya? Ternyata pembicaraannya untuk sepeda, mobil, dan kereta api adalah alat-alat transformasi. Alat-alat transformasi. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga, yaitu diagram Venn. Diagram Venn. Ya. Diagram Venn itu digunakan untuk menyatakan sebuah himpunan atau hubungan antar himpunan. Jadi tujuannya membuat diagram Venn itu adalah untuk mempermudah himpunan, menyatakan himpunan. Nah, kita lihat ini ada ketentuan untuk membuat diagram Venn. Coba kita lihat. Pertama, ketentuan pertama adalah gambarlah dulu satu buah himpunan yang berbentuk persegi panjang. Nih kita buat persegi panjang. Kemudian yang kedua apa? Buatlah S himpunan semestanya di sudut kiri atas. Di sudut kiri atas. Kemudian udah kita buat ini yang kedua di sudut kiri atas. Nah, kemudian yang ketiga, kasihlah noktah pada setiap anggota himpunan. Ini ada satu titiknya, ini dua ada titiknya. Nah, jadi dikasih dia noktahnya. Udah, yang ketiga, pada himpunan dibuatlah kurva tertutup atau dengan kata lain adalah lingkaran. Apabila ada himpunan di dalam himpunan semesta, maka buatlah kurva tertutup atau lingkaran. Masih diberi lambang noktah yang sama. Kemudian ketentuan berikutnya apa? Apabila diagram Venn itu atau himpunan itu adalah tidak berhingga,
maka himpunannya buat kosong saja. Dibuat kosong saja. Kemudian kita lihat lagi membaca himpunan. Apabila tadi kita membuat himpunan, sekarang kita membacanya. Bagaimana cara kita membaca himpunan? Kita lihat. Ini ada kotak. Kotak ini adalah kotak sebuah diagram Venn. Maka himpunan semestanya adalah yang seluruh mencakup pembicaraan ini yang di dalam persegi panjang ini. Atau dengan kata lain yang mudah kamu mengerti adalah semua yang di dalam kotak ini, dalam kotak persegi panjang itu adalah himpunan semesta. Itu adalah pembicaraannya. Kita buatlah himpunan semestanya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian himpunan A, semua yang berada di dalam lingkaran A. Semua anggotanya yang berada di dalam lingkaran A. Coba perhatikan di dalam lingkaran A. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan anggota B adalah semua yang berada di dalam lingkaran B. Nih, lingkaran B ada 4-nya ikut lagi. Iya, ditulis lagi karena 4 ini dimiliki oleh si A dan 4 ini dimiliki oleh si B. Maka penulisan himpunan B-nya ikut juga angka 4-nya. 4, 5, 6. Nah, inilah cara membaca himpunan. Kita lihat contohnya. Kita lihat contoh. Contoh, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut ini. Himpunan semesta adalah A, B, C, D, F. Maka himpunan A adalah A, B, C. Kemudian himpunan B-nya adalah C, D. Nah, bagaimana cara membuat himpunan semestanya? Ya, tadi langkah pertama apa? Kita buat dulu kotaknya. Udah? Kita buat kotaknya. Kemudian jangan lupa kita mengisi huruf S atau simbol semesta di sudut kiri atas. Nah, langkah berikutnya kita daftarkan anggotanya. Kebetulan di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B. Maka coba kita lihat, adakah yang sama di antara himpunan A dan himpunan B? Ternyata ada, yaitu C. Ini ada sama. C ini dimiliki oleh si A dan dimiliki oleh si B, himpunan B. Maka C diletak di tengah. Dimiliki oleh si A dan dimiliki oleh si B. Letaklah di tengah. Sisa untuk himpunan A selain C apa? Yaitu A dan B. Sisa himpunan B dari selain C adalah D. Maka buatlah di sini D. Nyata himpunan A semuanya adalah A, B, C, D. A, B, C, Kemudian himpunan B-nya adalah C, D. Sisanya yang bukan anggota himpunan A dan himpunan B taruh di luar, karena di luar ini adalah himpunan semesta. Jadi letakkan di sini E dan F. Nah, inilah cara membuat diagram Venn yang pertama. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Apa? Himpunan semesta mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian himpunan P mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan Q mempunyai anggota 4 dan 5. Coba lihat, perhatikan, apakah ada yang sama di antara himpunan P dan himpunan Q? Oh, ada. Coba semua himpunan Q yang ada di P. Jadi bagaimana cara menggambarnya? Apa kita buat seperti ini? Kalau seperti ini dia kosong, maka kita masukkanlah himpunan yang sedikit ini, yang paling kecil, ke dalam himpunan yang paling besar. Seperti ini. Kita buat di lingkarannya di dalam yang kecil, yang Q. Kemudian yang P yang besar, karena jumlah himpunan P lebih banyak.
lebih besar, maka di luar himpunan P-nya. Nah, kita daftarkanlah himpunan yang paling kecil tadi, anggotanya berapa? Yaitu 4 dan 5. Sisanya apa? Himpunan himpunan P, yaitu apa? 4-nya udah masuk di sini karena di dalam P. Jadi 4, 5 nggak boleh dibuat 2 kali, 1 kali saja. Maka sisanya adalah 1, 2, 3. 4, 5-nya nggak usah ditulis, cukup di dalam sini. Jadi ini seperti inilah gambar diagram Venn-nya. Ada lagi sisa himpunan semesta, ada, yaitu angka 6 dan angka 7. Nah, sisanya ini di luar karena dia bukan merupakan anggota P dan bukan merupakan anggota Q, tapi dia adalah merupakan himpunan semesta. Nah, udah. Jadi kita dapat membedakan perbedaan antara contoh 1 dengan contoh 2. Nah, jadi langkah pertama Ananda, kita lihat dulu bagaimana himpunannya. Adakah yang sama, adakah yang dia semua sama, baru kita buat gambarnya. Paham Ananda? Nah, kalau sudah paham, kita lihat lagi, ini adalah untuk PR kita. Untuk PR. Ya, lihat PR-nya. 1. Tentukanlah himpunan semesta dari himpunan berikut. A, B, C, D, E. Kira-kira semestanya apa ya? Gitu. Kayak yang kasih contoh tadi. Cari himpunan semestanya. B, 3, 5, 7, 11. Ini juga kira-kira 3, 5, 7, 11 itu apa ya? Nah, yang mungkin, semesta yang mungkin untuk ini. Ya. Yang kedua, PR-nya adalah buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Himpunan S. Himpunan semesta mempunyai anggota A, B, C, D, E, F, G, H. Ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A mempunyai anggota A, B, C. Himpunan B mempunyai anggota C, D, F, G. Nah, bagaimana cara membuat diagram Venn-nya? Nah, itu silahkan Anda pikirkan. Kemudian yang kedua, himpunan A mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan P adalah 1, 2, 3. Himpunan Q 5, 6. Nah, coba lihat, adakah yang sama? Kalau nggak ada yang sama, gimana ya, Mi? Silahkan Ananda pikirkan. Contoh yang soal yang berikutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk himpunan semesta. Himpunan L adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan K adalah 3 dan 4. Nah, bagaimana cara kita membuat diagram Venn dari ketiga himpunan ini? Ini enggak ada yang sama cara menggambarnya. Jadi silahkan Ananda pikirkan untuk kita jawab untuk lebih baik lagi. Kemudian kita lihat adalah contoh soal yang ketiga. Nyatakan masing-masing himpunan dari diagram Venn yang dengan mendaftarkan anggotanya. Daftarkanlah anggotanya dari gambar ini. Artinya kita bacalah gambar diagram Venn ini apa anggotanya. Apa itu? Himpunan semesta apa anggotanya? Himpunan A apa anggotanya? Himpunan B apa anggotanya? Silahkan Ananda jawab. Paham Ananda? Iya. Demikianlah penjelasan Umi pada pertemuan ke-11 ini. Umi sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.